Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Oma Gede Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kabel holder kiri punya Yamaha Bison. Oke, Yamaha Bison ini kabel holder kirinya terbagi menjadi dua soket. Kemudian terdapat 9 buah kabel dengan warna yang berbeda, warna dan fungsi yang berbeda. Kemudian di holdernya kiri ini terdapat 4 buah tombol. Yang pertama adalah tombol klakson, kemudian saklar kanan dan kiri, yang ini. Terus lanjut untuk jarak jauh, jarak dekat, kemudian lampu tembak atau pass beam. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai perkabelannya secara pelan-pelan biar mudah dimengerti. Oke, seperti apa pembahasannya? Simak videonya sampai habis. Terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai perkabelannya. Kita mulai dari tombol klakson. Nah, untuk klakson ya, untuk klakson Yamaha itu beda sama Honda. Untuk klakson Yamaha itu dia tombolnya ngirimnya adalah massa. Oke. Ngirimnya adalah massa. Nah, di mana terdapat kabel yaitu warna hitam. Oke. Dan juga pink atau merah muda ya. Hitam dan merah muda. Dimana hitam ini untuk Yamaha adalah massa atau negatif, kemudian pink atau merah muda ini larinya ke klakson. Oke, larinya ke klakson. Jadi untuk Yamaha, klakson itu ketika kita on kan kontaknya, maka di klakson akan otomatis dikirimkan arus 12 volt DC. Oke, yang warna coklat. Oke, yang warna coklat. Jadi buat teman-teman yang mengalami masalah klaksonnya tidak bisa dipakai, harus dipastikan bahwa kabel warna coklat yang ada di klakson itu harus terdapat arus 12 volt DC. Nah, kayak gitu ya. Caranya kita bisa pakai avometer atau bisa pakai kabel. Kita hubungkan pendek dengan massa, kita ceret-ceretkan kayak gitu ya kalau istilah saya. Kita kunci kontak on, kemudian kita pakai avometer bisa, itu harus di angka 11 atau intinya ada arusnya lah. Intinya ada arusnya yang bagus kayak gitu ya. Yang minimal 10 volt itu masih bisa ya. 10 volt itu masih bisa bunyi dengan baik. Atau maksimal misalkan 14 atau 13 itu bagus sekali. Nah, kayak gitu untuk warna coklat. Kemudian kalau sudah warna coklatnya itu oke, sudah terdapat arus tapi masih nggak bisa. Nah, kita harus cek kabel warna hitam dan kabel warna pink ini di holdernya. Ya, kita harus otomatis kita harus bongkar. Kemudian kita cek kondisinya itu di sana itu nyambung atau enggak. Oke, nyambung atau enggak, terus kotor atau enggak. Nah, untuk memastikan kotor atau tidak, itu kita bisa lepas kayak gini. Ya, setelah kita, jadi kondisinya awalnya kayak gini ya, awalnya kayak gini, terdapat satu buah baut di sana. Oke, satu buah baut di sana itu bisa kita lepas. Kemudian kita punya kabel tis di sini. Nah, ini kita potong ya, yang di sini kita potong. Kemudian ini bisa kita ambil setelah kita lepas satu baut yang ada di sana. Kemudian ini kita potong kayak gini potongnya. Ini bisa kita ambil ya. Tuh kayak gitu, kelihatan semuanya. Nah, setelah kelihatan semuanya, ini kita bisa dorong saja. Kita dorong ke dalam. Memang agak susah. Bentar, ini sekaligus tutorial bongkar nggak masalah ya. Agak panjang nanti videonya. Dibuat teman-teman yang mengalami masalah kayak gini, tuh agak susah memang. Tadi jangan ragu-ragu, bisa kok. Nah, gampang kan? Nah, ini kita cek kayak gini. Ini sudah kita lepas, bisa lepas. Ini bisa kita pastikan ini kotor atau tidak. Bentar, kita nih
Nah, di bagian sini nih biasanya nih. Nah, bagian sini pertemuan antara si pernya ini, pegasnya ini, sama saklarnya, atau pinnya ya, atau tonjolannya dari sana tuh. Itu harus terhubung dengan baik. Jadi yang pertama kita pastikan ininya oke, nyambung semua. Terus ininya bersih. Kalau memang belum kita nggak yakin ini bersih atau enggak, bisa kita bersihkan kayak gini. Kita gosok-gosok pakai amplas bisa, pakai peso kayak gini juga bisa, nggak masalah. Atau mungkin punya cairan pembersih karat khusus untuk elektro, itu juga nggak masalah. Apa namanya itu juga nggak masalah, bisa kita semprotkan. Pokoknya intinya harus bersih. Nah, kalau sudah bersih semuanya, masih nggak bisa juga, bisa jadi kabel yang warna pink ini yang menuju ke klakson itu terputus di tengah jalan. Nah, kayak gitu ya, putus di tengah jalan. Kalau sudah kayak gitu ya, kita harus cek kabelnya dulu. Kita cek kabelnya. Nah, kayak gitu. Oke, untuk klakson saya rasa cukup jelas. Kita lanjut ke tombol sen kanan dan kiri. Ya, untuk tombol sen kanan dan kiri itu pusatnya adalah coklat garis putih. Tuh, coklat garis putih. Nggak kelihatan. Nah, itu coklat garis putih ya. Nah, coklat garis putih. Terus tombol untuk sen kanan ya. Untuk sen kanan itu adalah, bukan tombol sih, kabel untuk sen kanannya adalah hijau tua. Hijau tua. Yang ini. Ya. Kemudian untuk sen kirinya itu adalah coklat tua. Tua sekali. Yang ini. Oke. Jadi pusatnya coklat garis putih, yang kanan hijau tua, yang kiri coklat tua, ya. Pusat dari saklar atau tombol on off atau sen kanan dan kiri ini untuk coklat garis putih ini berasal dari flasher, ya, berasal dari flasher. Jadi si flasher ini terdapat dua buah kabel di sana, yaitu kabel coklat dan juga kabel coklat garis putih, ya. Bisa dicek di flasher ada warna itu. Yang kabel warna coklat itu adalah 12 volt dari kunci kontak. Jadi harus dipastikan itu ada arusnya ketika kita on kan kontaknya, ya. Kita on kan kontaknya, kabel warna coklat itu harus ada arusnya. Nah, kalau sudah kita pastikan ada arusnya, kita sen itu masih nggak bisa nyala, itu kita bisa coba ganti sennya atau kita hubungkan. Jadi kita lepas soket flashernya, kemudian kita kasih kabel, kita jumper kabel, ya, kita jumper kabel secara langsung, kemudian kita mainkan saklarnya, ya. Nah, kalau mau nyala, nggak mungkin kedip ya, pokoknya mau nyala itu bisa dipastikan berarti flashernya yang rusak. Nah, tapi kalau nggak mau nyala, hal yang harus kita periksa itu kalau untuk motor Bison itu biasanya kotor saja, ya, kotor. Untuk kabel ngefong itu masih jarang terjadi, ya, masih jarang terjadi. Jadi kita bisa bongkar kayak gini. Nah, ini sekaligus kita praktekkan biar teman-teman paham. Nah, setelah kita bongkarnya kayak yang tadi ya. Kita lepas bautnya, terus kita potong ininya. Ini bisa kita congkel kayak gini. Hati-hati karena di dalamnya itu terdapat beberapa komponen yang gampang hilang, tapi nggak gampang kita cari gantinya. Tuh, bentar, biar jelas ya. Tuh, gini kancingnya, yaitu kancingnya. Ini bisa kita congkel kayak gini. Pelan-pelan, hati-hati patah. Ya, walaupun ori, ini masih gampang patah. Nah, kayak gitu ya. Kita congkel, terus kita lepas. Oke, hati-hati. Ini saya juga grogi, ini punya orang soalnya. Nah, setelah kita lepas tuh hasilnya kayak gini. Biasanya yang kotor mana? Yang kotor ya ini. Tuh, bentar kita taruh ininya dulu ya.
Bentar, kita taruh sini deh. Oke, aman. Nah, yang kotor tuh ini nih. Nah, ini kotor berkerak kayak gitu, atau mungkin sudah aus juga bisa. Kalau sudah aus sebaiknya ganti, atau bisa kita tambahkan timah. Kita solder, kita tambahkan timah, terus kita gosok-gosok sama amplas yang kita lambarkan ke kaca, pokoknya ke benda yang rata. Kalau punya meja kerja yang rata itu juga nggak masalah, tapi kalau punyanya kaca ya pakai kaca yang tebel ya, jangan kaca spion. Kaca spion kayaknya ya bisa sih, bisa kaca spion bisa. Nah, kayak gini sampai rata ke tiga-tiganya kayak gitu. Atau juga bisa kotor pada bagian ininya ya, kotor bagian itunya. Tuh, ini saklarnya tuh yang ini nih, saklarnya tuh. Nah, ini bisa mendut-mendut. Tuh. Karena di dalamnya terdapat per. Yang saya bilang gampang copot dan gak gampang nyarinya tuh ya ini. Ini kalau kita terlalu keras ngebukanya, maka dia akan gampang copot. Terus kalau sudah copot, susah nyarinya. Nah, kayak gitu. Oke, kalau sudah kita balikan. Untuk proses pengembaliannya ya kayak gini, gampang. Kita pasang kayak gini dulu. Paskan kayak gini. Oke. Kemudian kita tekan ke sana. Kita tekan sampai enggak lepas. Kemudian ini kita congkel pelan-pelan. Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan ya. Nah, kalau udah kayak gini, bisa dilihat ya. Ini belum masuk ya. Terus kita paskan. Nah, kayak gitu. Oke. Untuk tombol sen selesai. Kemudian kita lanjut ke on off. Kok on off sih? Saklar jarak jauh, jarak dekatnya. Nah, untuk pusat dari jarak jauh, jarak dekat ini pusatnya adalah putih garis hitam. Oke, saya ulangi, pusatnya adalah putih garis hitam. Di mana putih garis hitam ini terdapat 12 volt dari kunci kontak yang ke holder sebelah kanan, kemudian dikirim ke sini. Oke, jadi ketika kita mendapatkan masalah lampu utama nggak bisa nyala, ya kita harus memastikan bahwa sistem yang lainnya itu bisa nyala. Pokoknya motor bisa nyala ya. Untuk Yamaha Bison, pokoknya motor bisa nyala itu artinya kabel warna atau holder sebelah kanan, kabel warna coklat yang utamanya itu nggak ada masalah kayak gitu. Jadi setelah kayak gitu, kita harus pastikan kabel yang warna putih garis hitam ini terdapat arus 12 volt ya. Caranya ya kita bisa pastikan bahwa saklarnya sudah on dulu. Saklar yang sebelah kanan sudah on. Saklar ini ya, saklar on off lampunya. Nah, setelah itu kita bisa cek kabel warna ini. Itu kita nggak harus lepas holdernya ya, paling enak sih lepas holder, karena memang untuk Yamaha Bison letak soketnya itu ada di bawah tangki yang cukup sulit untuk kita buka. Makanya kita bisa pakai cara kayak gini, kita lepas si holdernya ini, terus kita pastikan kabel yang warna putih garis hitam ini terdapat arus 12 volt ya. Tapi untuk kasus Yamaha Bison lampu mati karena kabel putus itu sangat jarang terjadi. Saya pastikan sangat jarang terjadi selama motornya masih standar ya. Selama motornya masih standar. Jadi kejadian motor-motor Bison itu lampunya mati itu ya rata-rata ya lampunya yang mati, bukan bermasalah pada sistem perkabelannya. Nah, kayak gitu. Terus lampu jarak jauh warnanya adalah kuning. Kemudian jarak dekatnya itu warnanya adalah hijau muda. Hijau yang lebih muda daripada saklar kabel untuk sen kanan ya. Tuh bisa dibedakan. Nah, kayak gitu. Oke. Lanjut kita ke tombol tembak. Nah, untuk tombol tembak atau lampu tembak atau pas beam itu pusatnya adalah coklat. Coklat itu adalah 12 volt.
Tuh ya, kelihatan ya, 12 volt dari kunci kontak itu adalah pusat dari si saklar tombol tembak ini. Terus dia larinya nanti kalau di holder ini warnanya merah, merahnya ini ya. Tapi merah ini nggak sampai ke sana, nggak sampai ke sini. Jadi teman-teman jangan bingung. Tuh, nggak ada di sini kalau mau cari warna merah, nggak ketemu, nggak bakalan ketemu. Oke. Nah, kenapa nggak ketemu? Karena di dalam sini si kabel warna merah ini akan bergabung dengan kabel warna kuning, yaitu lampu jarak jauh. Kayak gitu ya. Nggak tahu di sini atau di tengah atau di mana. Pokoknya intinya itu. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan terdapat masalah lampu tembaknya nggak bisa dipakai, tapi lampu jarak jauhnya ketika kita on kan lampu jarak jauh kayak gini, misalkan ya, ini kan jarak dekat, jarak jauh mau nyala. Terus ketika ini kita jarak dekat, ini kita tembak nggak bisa nyala, itu kemungkinan kabel yang jumperan di sini, yang warna merah sama warna kuning itu terputus, atau ininya kotor, saklarnya kotor, atau juga bisa karena apa namanya kabel warna coklatnya yang putus di sini. Tapi sangat jarang terjadi. Saya ulangi lagi bahwa kasus lampu untuk Yamaha Bison karena perkabelan itu sangat jarang terjadi. Nah, kayak gitu ya. Sudah semuanya. Semoga penjelasan saya bisa diterima. Nanti kalau buat teman-teman yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah dengan senang hati akan saya jawab semampu saya, semaksimal yang saya bisa. Oke, kayak gitu. Video kali ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Oke, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.